Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran desain media interaktif. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk Muhammad Adam, silakan dipimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Adam ya. Kita sekali lagi kita patut bersyukur untuk itu ya, agar semua kegiatan hari ini yang kita lakukan berjalan dengan baik dan diberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Seperti biasa ya, kita mengkondisikan tempat belajar kita. Silahkan untuk kalian tengok kanan kiri ya sampahnya. Bila ada sampah ya permen atau bekas makan tadi gitu, tadi siang, makan siang, bisa kalian buang terlebih dahulu ke tempat sampah. Karena dimanapun kita belajar itu harus suasananya nyaman. Ya, kalau bersih itu pasti kita akan nyaman dan fokus dalam belajar. Udah semua ya dibuang ke, udah dirapihkan? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah ya, apa namanya? Langsung Bapak share screen tujuan pembelajaran ya. Bapak akan sedikit share screen ya. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Sudah ya, kelihatan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu ya, yang pertama menyempurnakan potongan kode program ya atau coding pada halaman web. Yang kedua, membuat layout dasar pada halaman web menggunakan kode program. Nah, jadi tujuan pembelajarannya untuk hari ini ada dua ya yang harus kalian capai. Karena nanti saat pembelajaran ini kita akan banyak praktik ya, membuat kode program ya. Karena saat praktik itu membutuhkan waktu yang banyak, jadi Bapak tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan tentang materi yang saat ini kita pelajari. Oke. Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan IPK pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya, IPK. Ya. Saat ini kita mempelajari kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Ya, untuk pengetahuan 3.9 menerapkan teknik pemrograman ya, coding pada multimedia interaktif. Untuk dari keterampilannya itu mengelola multimedia interaktif menggunakan kode program atau coding. Ya. Jadi kompetensi dasarnya itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya IPK menyempurnakan potongan kode program atau coding pada halaman web. Ya. Yang kedua, untuk keterampilan, indikator pencapaian kompetensinya membuat layout dasar pada halaman web. Pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu ada 3 metode penilaian. 3 metode penilaiannya itu untuk kinerja ya, untuk kinerja tertulis dan sikap. Model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu dengan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu apa sih? Ya, discovery learning itu ada kegiatan simulasi ya.
simulation ya, terus problem statement, indikasi masalah, kemudian data collection, verifikator, dan generation. Nah, ya jadi HTML itu sebuah singkatan dari hypertext markup language ya. Dia itu sebuah bahasa pemrograman di mana yang memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan ya. Dan block quotes ya untuk halaman web dan aplikasi. Nah, tadi ini siapa yang bilang kerangka ya? Nah, kerangkanya itu ya tadi ada di dalamnya seperti paragraf ya, heading, link atau tautan itu bisa disebut sebuah kerangka. Ya, terus ada yang bilang isi ya. Ya, betul. Paragraf itu adalah sebuah isi juga dari sebuah halaman website. Struktur ya bisa jadi juga HTML itu memiliki sebuah struktur di mana nanti ada terdiri dari header ya, main dan footer gitu. Nah, ya. Terus bagaimana cara kerja HTML? Nah, dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi .html atau .htm. Nah, ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox ya. Browser tersebut membaca file HTML dengan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Ini di awal. Kemudian dibuka dengan HTML dan ditutup dengan /HTML. Nah, kemudian di sini ada namanya head ya, head untuk bagian kepalanya. Nah, di bagian kepala ini itu adalah kunci utama program itu mau dibuat seperti apa itu, karena di dalam head ini ada meta charset. Nah, kalau kalian sudah belajar waktu itu pemrograman dasar, nah di sini ada tipe karakternya charset. Nah, di mana tipe ini untuk bisa membaca semua karakter yang ada di huruf ASCII. Ya, kalau kalian belajar nih masih ingat pelajaran sistem komputer, nah ini ada yang namanya ASCII gitu. Jadi fungsinya meta ini untuk membaca karakter-karakter yang ada di ASCII. Nah, kemudian ada link rel style sheet. Ini adalah tag link untuk ke program yang akan kita buat selain HTML. Nah, di sini ada titelnya ini adalah judul websitenya, nama website kita itu mau apa, ya. Jadi nanti di sini saya kasih nama belajar website. Kemudian di sini ada body. Body ini adalah isi dari tampilan website yang akan kita buat. Semuanya ada di sini di body. Ya, oke. Itu untuk struktur HTML seperti itu. Jadi dimulai dari HTML, tag pembuka, diakhiri dengan / tag penutup HTML, ada kepala, head-nya, terus ada body, ada title. Nah, itu struktur-strukturnya seperti itu. Nah, untuk sekarang kita akan membuat layout dasar untuk sebuah website. Sebuah website itu ada kepala, ya kan? Ada header, ada main atau konten utama, terus ada footer. Nah, itu kita buat di dalam body ini, ya. Jadi teman-teman harus tahu nih layout dasarnya, karena ini yang akan menentukan kita dalam memudahkan kita dalam membuat sebuah website. Saya upload di Google Classroom, itu kan ada LKPD-nya tuh ya, LKPD yang materi ini. Nah, di situ kalian ada soal untuk pertama ya,
kerjakan soal tentang potongan program. Kemudian yang kedua itu layout dasar, membuat layout dasar toko maju lancar ya. Jadi nanti toko maju lancar itu nama tokonya kalian buatkan layout dasarnya di mana harus mengandung header, main, dan footer. Berikan waktu berapa ya? Sekarang 13.54. Oke, 15 menit kali ya. 15 menit. Berarti sampai jam berapa tuh? Jam 2 lebih 10. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, Betul, jam Pak. 2 lebih 10. Oke. Ya, lupa saya. Jadi ini tidak Bapak buat kelompok karena ini individu ya. Karena ini adalah kinerja individu di mana nanti kalian harus membuatnya masing-masing ya. Oke, nanti setelah dibuat silakan kalian bisa presentasikan dari hasil yang sudah dibuat ya. Bisa di share screen. Oke, sampai 2 lebih 10 menit kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Siapa yang mau presentasikan? Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Halo? Ya, halo. Siapa? Oh, Ya. Krisna. Ya, silakan Krisna. Bentar, Pak. Oke. Kelihatan nggak, Pak? Ya, baru muncul. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf apabila ada gangguan atau posisi suara. Mm-mm. Ini saya udah buat struktur HTML dari header, body atau konten dan footer. Yang terdiri dari head-nya dulu. Head-nya di sini style sheet-nya pertama ke home CSS-nya untuk mengatur format di HTML. Yang kedua ada animasi nih, yang dua ini input animasi di head-nya, terus ditutup. Lalu masuk ke header. Header di sini ada div class logo untuk logo dari toko maju lancarnya. Ya. Sama div class menu untuk login atau masuknya. Lalu ditutup headernya yang terdiri dari logo dan menu, masuk ke konten atau main. Ini div class-nya grid atau sambutan dengan animasi dan kata-kata selamat datang di toko maju, sekian dengan animasi. Lalu ada div class kontak us untuk menghubungi toko tersebut. Lalu ditutup konten atau mainnya. Terakhir ke footer, yaitu toko maju lancar, sebagai logo, dan untuk masuk ke websitenya, dan kata sambutan. Lalu hubungi kami dan copyright footer di bawah ini. Udah sekian aja. Oke, jadi kesimpulannya kedengeran. saya simpulkan tadi, kita tadi sudah belajar ya tentang HTML itu adalah kayak sebuah dokumen yang berisi kerangka dari sebuah web yang di dalamnya terdapat berbagai elemen kayak header, main, atau link tadi ya yang sudah dijelaskan. Terus ada 3 komponen elemen utama yang terdiri dari header, main, sama footer. Tadi kita juga melihat sebuah video ya, cara membuat sebuah division class. Untuk materi berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari mengevaluasi produk media interaktif ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu di pertemuan berikutnya. Untuk Rizky Syarul, pimpin doa terlebih dahulu. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.